Ngeri. Ngerinya ayatnya beda. Ngerinya ayatnya beda. Ini beda ayatnya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Mualaf ini mereka demi membela agama mereka dan demi melemahkan agama orang lain. Saya lihat mereka itu memang betul-betul tidak ada rasa malunya dan tidak ada rasa merasa bersalah begitu ya. Kalau merasa bersalah mungkin enggak lah, tapi perasaan malu gitu tidak ada. Dengan begitu terang menderang dan berani untuk terus melakukan kebohongan-kebohongan dengan alasan atau dengan cerita-cerita mereka belajar Alkitab, memahami isi Alkitab, mempelajarinya dengan begitu saksama, dan mereka menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Padahal cerita-cerita mereka itu cerita-cerita karangan yang sebetulnya dalam satu rentetan cerita yang panjang, kalau kita dengarkan video mereka, tumpang tindih antara satu cerita dengan cerita yang lain. Ya mungkin bisa dikatakan beginilah teman-teman, pernyataan mereka yang satu itu bisa digugurkan oleh pernyataan mereka yang lain. Nah, ada satu mualaf lagi yang saya temukan ini. Dia menceritakan kejanggalan-kejanggalan isi Alkitab katanya, sehingga memutuskan dia untuk meninggalkan agama ini, agama Kristen, karena dia menganggap itu sudah tidak benar, sudah sesat, sudah salah, sehingga dia meninggalkan agama Kristen karena dia menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Tapi mari kita lihat ya, sebetulnya sepanjang cerita dia ini apakah konsisten atau kontras antara satu dengan yang lain. Mari kita dengarkan cerita dari mualaf yang satu ini. Alhamdulillah, sebetulnya saya awalnya belajar dari Bible itu sendiri tahun 2012, kemudian 2013 saya ateis, kemudian saya belajar Islam di 2013 itu. Setelah 2014 saya menemukan kebenaran Islam, saya baru berhijrah ke Islam. Jadi intinya saya 2012 itu saya mempelajari Alkitab, Bible selama setahun full. Saya pelajari Alkitab, setelah saya mendapatkan kejanggalan-kejanggalan dan tidak benarnya agama Kristen itu, sehingga pada 2013 saya ateis, belajar agama Islam, dan 2014 saya mengucapkan syahadat untuk memeluk agama Islam. Dia mengatakan bahwa dia belajar Alkitab itu tahun 2012 sampai tahun 2013. Jadi 1 tahun penuh itu dia belajar Alkitab, belajar betul-betul belajar. Ini pernyataan dia ya. Tapi justru anehnya adalah di 2013 itu dia menjadi ateis. Ateis itu kan adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Apapun agamanya dia nggak percaya. Dia tiba-tiba menjadi ateis di 2013 setelah 1 tahun dia belajar Alkitab. Namun yang lebih mengagetkan lagi, masih di tahun yang sama, di 2013, dia belajar Al-Quran, belajar agama Islam. Lalu di 2014, dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Jadi di 2013 itu ada 2 peristiwa yang terjadi di 2013 itu dalam pribadinya. Yang pertama, dia menjadi ateis, tapi kemudian dia menemukan ajaran di dalam agama Islam. Nah, kalau kita berpikir secara logika, secara sehat berpikir, ya kalau dia menemukan agama baru di 2013, berarti yang dimaksud dia ateis tadi itu tidak menjadi ateis. Dia hanya, ya bisa dikatakan dia hanya berhenti aja belajar agama untuk sementara waktu. Tapi dia memutuskan untuk memahami dan belajar tentang agama Islam. Ya kan? Ya, dia tidak menceritakan juga bagaimana cara dia bisa menemukan agama itu. Kok begitu cepat dia percaya begitu. 2013 ateis, tapi 2013 dia belajar agama Islam. Rentang waktu yang begitu cepat dari yang tidak percaya, tiba-tiba langsung percaya. Ya kan, itu proses yang luar biasa cepat terjadi. Karena kalau orang yang
tiba-tiba dia meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, menjadi ateis, itu prosesnya cukup panjang loh untuk memulihkan keyakinan dia. Tapi dia begitu cepat. Nah, apa yang dikatakan dia tadi bahwa dia belajar Alkitab dari 2012 sampai 2013, belajar sepanjang 1 tahun, apakah itu benar dilakukan dia? Mari kita analisa perkataan dia berikut ini ya. Kita menggunakan gaya analisa apa yang disampaikan oleh mualaf ini. Kita dengarkan. Apa yang membuat Ustadz ini tertarik pada ajaran Islam dan bagaimana ajaran Islam ini Iya. bisa mempengaruhi hidup Ustadz? Iya, luar biasa. Jadi begini, saya pada dasarnya orang terbilang pelaku maksiat besar. Ya, peminum, kalau merokok ya ini sudah hal yang wajar. Peminum, pezina, penjudi. Dulu itu kebiasaan buruk yang sangat luar biasa. Sehingga Islam itu datang merubah saya. Jadi bukan saya yang merubah Islam. Islam itu datang merubah diri saya. Nih, kamu harus seperti ini. Nah, Islam banyak merubah diri saya. Dari kebiasaan buruk saya. Mulai dari minum, judi, bahkan bangun-bangun siang. Saya dulu bangunnya jam 8, jam 10. Pengakuan dia mengatakan bahwa begini. Kan penanya dari ngaji cerdas ini bertanya begini. Apa yang membuat kamu tertarik masuk agama Islam? Lalu dia ceritakan, pada dasarnya hidup saya itu penuh dengan maksiat. Penjudi, pemabuk. Ya, kalau perokok menurut dia udah biasa lah. Jadi penjudi, pemabuk, pezina. Ya kan? Jadi kerjaan dia tiap hari itu judi, mabuk, berzina. Ya menurut dia ini pengakuan dia loh. Berzina, mabuk-mabukan, main judi, itu yang dilakukan tiap hari. Itu yang dilakukan dia. Lalu dia bertemu dengan agama Islam dan mengubah hidupnya, memberikan hidayah dalam hidupnya, dan dia berubah dari kehidupan kemaksiatan dia. Pertanyaannya, kalau perilaku dia penjudi, pemabuk, pezina, kerjaan dia tiap hari, bahkan bangun jam 8, jam 10 katanya. Jadi nggak ada yang dia kerjakan, pokoknya dia hanya main judi, hanya mabuk-mabukan, hanya berzina. Lalu yang 1 tahun dia belajar Alkitab itu di mana? Apa dia tidak berjudi selama 1 tahun itu? Kan dia belajar 1 tahun full loh. Dia bilang dia belajar 1 tahun full belajar Alkitab. Tapi dia bilang kehidupan dia sehari-hari main judi, berzina, mabuk-mabukan. Lalu yang belajar Alkitab 1 tahun itu di mana? Kapan? 2012 itu apakah dia tidak melakukan itu? Sementara dia dalam kondisi hidup dalam dosa itu menurut dia. Lalu dia bertemu dengan Islam yang memberikan dia hidayah lalu mengubah hidupnya. Nah maka dari situ kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud dia belajar Alkitab selama 1 tahun itu tidak ada. Tidak dilakukan dia. Karena pengakuan dia ini jujur loh dia mengatakan. Jadi bisa dikatakan dia tidak melakukan hal itu. Ya kan? Kita perlu untuk menganalisa setiap kata demi kata yang disampaikan oleh para mualaf ketika mereka bersaksi. Lalu teman-teman ngaji cerdas ini bertanya kepada dia. Kan dia bilang kan dia belajar Alkitab 1 tahun lalu menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Maka itu dia pindah. Lalu ngaji cerdas ini bertanya, kejanggalan-kejanggalan apa saja yang kamu dapatkan sehingga kamu pindah? Ada 2 kejanggalan. Ada 2 kejanggalan yang membuat dia merasa aneh dan janggal aja begitu ya. Sehingga dia pindah. Kita dengarkan kejanggalan yang pertama dari mualaf ini. Nah itu apa yang menjadi kejanggalan atau kejanggalan apa yang ditemukan? Ya, jadi 2012 itu kejanggalan pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit khatannya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalannya 1. Kejanggalan yang pertama, menurut mualaf yang belajar Alkitab 1 tahun ini adalah kengerian. Ngeri. Wah, ngeri banget. Ngerinya kenapa? Di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17,
Menurut dia, ngeri. Saya juga ngeri loh teman, waktu baca ngeri. Dia bilang barang siapa yang tidak dikatan, disunat begitu ya, dipotong kulit katannya, maka akan dilenyapkan dari bangsanya. Dalam Kejadian 14 ayat 17. Mari kita bacakan. Ngeri teman, ngeri. Kejadian 14 ayat 17. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Syawe, yakni lembah raja, menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama dia. Ngeri. Ngerinya ayatnya beda. Ngerinya ayatnya beda. Ini beda ayatnya. Jadi belajar Alkitab 1 tahun, tapi dia beda ayatnya. Kok jadi nggak sama dengan kata-kata dia isi ayatnya? Dia mengubah isi Alkitab, kok jadi diubah-ubah isi Alkitabnya gitu. Lalu kita jelaskan saja sedikit ya teman-teman, apa yang dimaksudkan dia itu. Ya memang ada ayat itu ya, di dalam Alkitab itu ada yang dimaksud dia, tapi bukan di Kejadian 14 ayat 17 ya, bukan. Nah dia bilang kalau kulit katan tidak dipotong, akan dilenyapkan dari bangsa ini. Dia mengatakan, wah ngeri, pendeta akan membunuh. Ini yang saya bilang, orang-orang buta semacam mereka ini yang tidak memahami Alkitab, yang tidak memahami isi Alkitab. Lalu mereka berusaha untuk menerjemahkan sendiri dan berusaha untuk memahami sendiri tanpa mengerti. Orang buta. Ya jadi begini. Ini adalah perintah buat bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Adalah salah satu hukum Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa untuk diterapkan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel tidak melakukan sunat, kulit katan tidak dipotong, maka dilenyapkan dari bangsa itu. Karena salah satu syarat, salah satu hal yang diperintahkan Allah kepada bangsa ini adalah harus disunat. Itu buat mereka. Kalau tidak, maka akan dilenyapkan dari antara ini. Kenapa jadi bawa-bawa pendeta? Pendeta membunuh. Kenapa jadi orang buta semacam ini tidak memahami tentang isi Alkitab, yang dengan berani-beraninya menerjemahkan dan berani-beraninya menafsirkan isi Alkitab, akhirnya membuat dia sendiri menjadi dungu dan bego. Begitu teman-teman. Nah, kita dengarkan kejanggalan kedua yang dimaksudkan oleh mualaf ini. Mari kita dengarkan. Yang kedua, tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab amalan-amalan yang kita lakukan yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Suruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Kejanggalan yang kedua yang dia sampaikan adalah orang-orang Kristen itu tidak mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam isi Alkitab. Tidak menjalankan. Bahkan justru menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Alkitab. Jadi dia mengatakan kami ini tidak menjalankan apa yang disampaikan dalam isi Alkitab. Nah ini, kalau orang buta yang melihat, orang buta yang menilai maksudnya, orang buta nih dalam pengertian dalam tanda petik buta menilai. Ya begini, yang model begini. Dia tahu apa kalau kami tidak menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Lalu dia memberikan semacam sebuah gambaran, contoh. Alkitab mengatakan harus disunat. Tapi orang Kristen tidak disunat gitu. Nah, ini yang perlu dipelajari dan orang buta ya tidak memahami. Sunat itu sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah perintah Allah kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, ketika Allah menurunkan perintah kepada Musa
sunat itu diberikan kepada mereka, disampaikan untuk supaya mereka disunatkan. Nah, dalam perjanjian baru ketika Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sunat itu tidak berlaku lagi. Walaupun Yesus sendiri disunat. Pertanyaannya, kenapa Yesus disunat? Karena dia orang Yahudi. Jadi Yesus dalam kapasitas dia sebagai manusia, dia juga sebagai Tuhan, dia menjalankan dua hal. Yang pertama, dia masih menjalankan hukum Taurat. Sebagai seorang Yahudi, dia disunat. Pada hari yang ke-8, orang tuanya membawa dia, lalu dia disunat di dalam bait Allah. Dia menjalankan karena orang tuanya juga adalah orang Yahudi. Tapi Yesus tidak memerintahkan tentang sunat kepada kita. Lalu Rasul Paulus menegaskan tentang sunat yang sebenarnya. Sunat itu bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat batiniah. Di mana kehidupan hati kita ini yang kotor, hati kita ini yang penuh dengan kebusukan disunat, dibersihkan oleh Tuhan sehingga diberikan kehidupan yang baru. Tapi orang buta kayak mereka tidak akan pernah memahami, lalu memberikan justifikasi atau memberikan memberikan tuduhan-tuduhan yang keliru. Lalu yang kedua dia katakan bahwa orang Kristen itu tidak berpuasa. Siapa bilang? Siapa bilang? Sorry bro gitu loh. Kalau misalkan kita mau bilang puasa gitu, puasa orang Kristen itu jauh lebih ekstrim dari puasa orang Muslim. Ya jujur aja. Misalkan contoh, kami puasa harian. Puasa harian itu tidak ada sahur. Puasanya udah dari malam. Makan terakhir itu malam sebelum jam 12. Tengah malam sebelum itu makan. Lalu nggak makan lagi. Nanti makan besok sore. Itu puasa harian. Lalu kalau kami puasa seperti teman-teman Muslim puasa yang yang Idul Fitri 30 hari. Kami 40 hari. 40 hari puasa seperti Yesus. Cuman 40 harinya ya seperti itu. Malam terakhir kali makan, tidak makan lagi, nanti besok sore baru makan. Lalu makan, lalu sudah nggak makan lagi. Malamnya nggak makan lagi, nanti besok selama 40 hari. Lalu ada yang lebih ekstrim kami lakukan. Puasa yang namanya puasa Ester. Puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Nah loh. Tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Nah loh. Kok bilang kami tidak puasa? Ya tapi orang buta ya, dia tidak paham. Lalu dikatakan disuruh pakai kerudung. Di mana disuruh pakai kerudung di dalam Alkitab? Kalau merujuk pada budaya Yahudi, mereka menggunakan tudung, ya kan, tutup kepala. Orang Yahudi menggunakan tutup kepala untuk kaum perempuan. Itu budaya mereka. Tapi di Alkitab tidak ada perintah menggunakan kerudung, nggak ada. Ya buta. Katanya menyelidiki 1 tahun, tapi dia tidak tahu, tidak memahami apa-apa. Lalu kejanggalan-kejanggalan itu yang menjadi keberatan dia. Tapi kejanggalan dia itu adalah kejanggalan di dalam kebutaan, di dalam ketidaktahuan apa-apa, sehingga dia memberikan tuduhan. Masih ada kejanggalankah dari seorang mualaf ini? Ada, banyak menurut dia. Kita dengarkan. Ada lagi nggak kejanggalan-kejanggalan yang memang ditemukan pada Banyak. Ya memang kalau kita menguraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bible itu sangat banyak. Ya sangat banyak. Kalau kita mau mengutarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Ya, salah satu saja yang paling membuat mereka itu tidak berkutik. Satu, kalau yang sering Ustadz Moko Ginta sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus menunjukkan kata Tuhan itu, memang mereka tidak bisa bantahkan. Ada satu lagi yang mereka tidak bisa bantahkan. Tolong tunjukkan ke kita. Ya, dari situ dulu saya mengatakan ini perbuatan apa ini amalan apa. Tolong kalau ada pendeta yang mampu menunjukkan ke saya satu ayat ya, yang mereka dapatkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Saat ini juga saya kembali ke Kristen. Nah, tapi dengan satu syarat. Bibelnya, cetakannya itu harus 2000 ke bawah tuh. Jangan 2000 ke atas. Takutnya kan memang Bibel itu dirubah-rubah. Dia mengatakan begini. Banyak sebetulnya kejanggalan-kejanggalan, tapi katanya ya kalau dibahas terlalu panjang. Dia mengatakan gini. Kalau soal Ustadz Moko Ginta tentang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, sudahlah tidak terbantahkan. Menurut dia gitu ya, menurut mereka lah gitu. Nah, di sini harus saya tegaskan bahwa bantahan dan klarifikasi dari kami mengenai Yesus
mengatakan atau tidak mengaku dia Tuhan, itu sudah kami bantah. Dua hal. Kalau mau dibilang begini, ada ayat Alkitabnya enggak? Ada ayat Alkitab, tapi kan mereka tidak mau pakai itu. Bahkan Dr. Zakir Naik mengatakan kepada seorang wanita, saya sudah pernah menjelaskan juga itu ya. Oh, itu tulisannya hurufnya warna merah ya. Nah, kalau warna merah bukan dari Tuhan, bukan perkataan Tuhan. Karena yang dia lihat kan pakai handphone kan. Kalau pakai handphone ada tulisan warna merah, ada tulisan warna hitam gitu. Nah, kalau di Alkitab, di Bible kayak gini ya teman-teman, hitam semua tulisannya. Ya kan? Nggak ada warna merah. Nah, tapi mereka tetap masih membantah. Jadi secara ayat Alkitab ada di dalam, kita lihat ya, di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pengakuan Yesus loh. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Benar, karena memang aku guru dan Tuhan. Itu secara ayat ada. Secara konsep di dalam Alkitab, banyak. Dari kejadian, dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, konsep tentang Yesus itu adalah Tuhan sudah dijelaskan berkali-kali. Nah, lalu dia mengatakan begini, kalaupun ada katanya, di dalam Alkitab, tolong harus ditunjukkan cetakan dari 2000 ke bawah. Teman-teman, saya ini punya Alkitab baru. Alkitab terjemahan edisi baru, cetakan baru 2023. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, edisi 2023 ini cetakan baru loh ini. Nah, cetakan yang sebelum ini 2023 adalah cetakan di sekitar tahun 50 mungkin ya. Pokoknya kisaran 40 tahun yang lalu adalah cetakan yang kami gunakan. Nah, ini cetakan baru ini belum banyak dimiliki oleh orang. Belum banyak. Saya bersyukur mendapatkan hadiah dari seorang teman memberikan saya ini, cetakan ini. Yang terbaru. Tapi tidak banyak juga sih diubah di dalam. Tidak banyak yang diubah, cuman beberapa kata saja. Secara garis besar sekitar 90% masih sama dengan cetakan lama. Isinya, kata-katanya masih sama. Hanya beberapa yang diubah saja. Tapi ya itulah, perlu direvisi beberapa hal mungkin ya, secara kata-kata. Jadi kalau dia bilang cetakan di bawah tahun 2000, emang di atas tahun 2000 ada cetakan baru? Tiap hari katanya diubah Alkitabnya. Aduh, memang benar-benar. Nah, inilah kebutaan yang mereka ini, saya sudah bilang berkali-kali, mereka ini sebenarnya bukan seorang yang katakanlah Kristen, Nasrani, bukan seorang pendeta, tidak pernah belajar Alkitab, betul-betul buta, hanya dikonsep oleh kelompok mereka. Karena yang selalu menjadi pola serangan mereka sama. Masalah Yesus bukan Tuhan, masalah Tritunggal, Allah kok 3 menjadi 1. Oh, hal-hal yang sama itu saja yang dikonsep. Lalu mereka membangun sebuah semacam bumbu-bumbu di dalamnya supaya semakin terlihat lebih mantap begitu. Saya sudah menyelidiki dan sebagainya. Sama seperti tadi dia menyebut kitab Kejadian. Nggak ada di situ kan isinya. Terlihat memang betul-betul buta. Nah, hal-hal semacam ini sangat baik buat kita untuk diklarifikasi. Yang pertama, membuat teman-teman semua semakin banyak memahami tentang isi Alkitab. Yang kedua, dengan jalan seperti ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada banyak orang. Dan ini menjadi satu peluang buat kita untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.